dianjurkan di dalam Al-Quran, kita percaya kepada Allah dengan mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini dinamakan kita sudah Islam. Kemudian berakal balik. Balik ini apa? Ada yang tahu balik? Orang yang sudah sampai umur, sudah sampai usia baliknya, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian berakal. Orang yang tidak gila, ya bagus. Orang yang tidak gila. Orang bukan bukan seorang yang pemabuk. Jangan salah, bukan orang yang pemabuk, bukan orang gila. Orang gila dia tidak diwajibkan sholat. Orang mabuk dia tidak diwajibkan sholat sampai dia itu sadar. Orang gila tidak diwajibkan sholat sampai dia itu kembali waras. Ya, berakal. Orang yang pingsan bagaimana, Bu? Dan tidak ada pingsan, ada nggak dia berakal? Tidak, ya. Berarti dia tidak diwajibkan sholat sampai dia itu sadar kembali. Setelah sadar baru dia melaksanakan sholat itu wajib. Kemudian yang kedua, itu ada syarat sahnya sholat. Apa tadi jawabannya? Yang kedua, sudah masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat ini, yang pertama ini ketika sholat zuhur atau sholat subuh. Nah ini, ketika sholat zuhur atau sholat subuh ini kan kita akan melaksanakan sholat zuhur nanti. Kira-kira sholat zuhur itu masuk waktu sholatnya jam berapa? Setengah satu kalau sekarang, karena waktu sholat kita itu sudah cepat, berarti waktu sholatnya setengah satu. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat. Badan kita ini misalnya bau keringat, ya memang sudah melampaui keringatnya itu, bisa sholat. Kalau keringatnya itu sudah terlalu banyak, keringat itu najis, boleh kalau misalnya kita tidak di rumah, misalnya kita di tempat lain yang memang tidak ada tempat untuk kita membersihkan badan, boleh, karena keringat itu memang najis tapi masih bisa ditoleransi. Kalau misalnya pakaian badan kita itu memang najis, kita akan di mana duduk, kemudian kita tidak sadar, kita sudah tersenggol, ada tai ayam, ada cicak kering, kemudian ya tai cicak, tapi tai cicak itu masih bisa diberikan keringanan, ya masih boleh kita untuk melaksanakan salat, kita buang tai cicaknya dulu. Misalnya pakaian kita kena tai cicak, jatuh tai cicaknya, nah kita buang tai cicaknya, kita bisa sholat. Kalau misalnya tidak ada tempat, tidak ada baju kita ada ganti yang lain. Kemudian pakaian ini pakaian saya kita duduk. Kadang sering duduk di lapangan atau duduk di ada nanti tadi mana kalian kawan-kawan kita muda.
Semuanya Allah itu tidak butuh orang lain untuk menciptakan manusia, tidak butuh orang lain untuk membantu dia mengatur alam. Ya. Kemudian kalau yang perempuan yang terbuka itu wajah dan telapak tangannya saja. Selain itu adalah aurat. Aurat kita ini nah, ketika nanti dia memakai kemudian di alam barzah ataupun di yaumul hasyar, di alam akhirat, seluruh anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi. Bersaksi, oh saya dulu tidak ditutup. Nah, misalnya kalau perempuan ya, kepalanya itu dibuka, mana-mana ada dia pakai jilbab, dia memakai baju yang pendek. Padahal dia sudah balik, sudah berakal, sudah membedakan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya. Tapi tetap juga dia tidak melakukan. Tetap juga dia masih membuka auratnya. Aurat itu bersaksi nanti nah. Saya ketika saya dulu di dunia bersama dia, saya dibuka-buka, tidak ada ditutup. Padahal dia sudah tahu apa bahayanya, apa dosanya ketika membuka aurat, ketika dia tidak menutup aurat. Tapi masih juga tetap dia tidak menutupnya. Sama dengan wudu. Nah, kita wudu kan ketika ini, misalnya kita wudu begini. Apabila anggota wudu kita itu tidak semuanya kena air, tidak semuanya basah, yang tidak basah itu nanti akan bersaksi. Dulu ketika dia berwudu, saya tidak kena, dibakar oleh api neraka. Makanya berwudu habis semua. Silakan gosok, oh boleh dilebihkan, boleh. Dia terlihat sempurna. Oke. Yang pertama, yang keempat menghadap kiblat. Boleh nggak kita sholat itu tidak menghadap kiblat? Ya. Oh Bu, saya kan pergi ke Medan. Kiblat kita di mana kalau kita tidak berhaji? Mana? Tidak berhaji barat, kiblatnya ke sana ya. Oh Bu, saya mau ke Medan. Masuk waktu subuh. Kami masih di jalan. Kan di daerah Medan itu jarang ada masjid Bu. Di jalan sebelum menuju Medan itu kan jarang ada masjid. Jadi kami sholatnya boleh katanya boleh di mobil. Kenapa ada sholatnya itu di mobil? Kan dia menghadap ke arah kiblat. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Nah, kenapa boleh? Walaupun kita sholatnya tidak ke sana, tetapi karena sudah masuk waktu kita tidak bisa berhenti, bolehkah kita melaksanakan sholat karena tidak menghadap kiblat? Boleh. Kenapa boleh, Pak?
lebih rendah lagi. Karena jangan sampai nanti ketika kita melaksanakan sholat terlalu kepala kita itu terlalu ke bawah, nanti bisa jadi kita jatuh. Ini yang kita lakukan boleh, karena niat kita tadi menghadap ke arah kiblat, bukan kita menghadap ke daerah Medan, ya. Tapi kita menghadap kiblat dimanapun arah mobil kita, boleh kita melaksanakan sholat. Niat kita betul-betul menghadap kiblat. Oke. Selanjutnya, nah ini rukun sholat. Rukun sholat kita baca. Kamu baca? Ya. Nah, boleh jawab, silakan. Yang puas kayaknya. Semangat. Ya, sebelah sana coba. Siapa bisa apa? Rukun sholat. Lupa. Coba 1. Terus. Pertama nih ya, kedua. Jadi jika mampu Kita bisa lah, nggak bisa bu, kata tapi dia bisa. Oh, berdiri bagaimana bu? Bagaimana? Dengan duduk. Kalau bu saya nggak sanggup duduk bu. Kondisikan kepala saya bu. Dengan berbaring ya. Kalau tidak bisa berbaring bu, pintar di sini rupanya ya. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini kita melaksanakan mengangkat tangan kita menghadap Allah, lupakan tentang dunia. Kita menghadap Allah itu lupakan tentang dunia ini. Betul-betul kita menghadap Allah itu kita serahkan semua hidup dan mati kita kepada Allah. Dunia itu kita lupakan. dapat memancing rezeki, 4 menjadi obat kesedihan, 5 melatih kedisiplinan, 6 mendidik manusia menjadi bersih, 7 memperkokoh rasa persaudaraan antar muslim. Oke, bagus. Sudah bagus. Ya. Sudah bagus. Oke. Oke, kelompok 1, ayo baca. Ya. Menurut bahasa salat adalah doa. Menurut istilah salat adalah suatu ucapan dan perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram.
sholat.